Hanya adalah kepatuhan kepada imam wajib kecuali dalam urusan yang haram. Kepatuhan kepada pemerintah itu wajib kecuali urusan yang haram. Wajib kecuali urusan yang haram. Misalnya disuruh mabuk ya nggak boleh. Tapi kalau itu kemaslahatan umat wajib patuh. Contoh, Anda patuh lampu merah itu wajib. Hati-hati, jangan main-main. Karena itu kemaslahatan umat. Kalau Anda lampu merah masih berjalan nerjang nabrak orang, dosa besar Anda. Kalau selamat, kalau pas selamat. Dan kalau lampu hijau Anda jalan, kalau nabrak orang nggak dosa. Karena Anda lampu hijau. Jadi kalau sudah ada aturan-aturan itu ada urusan dengan kemaslahatan, kemudian yang punya aturan adalah pemerintah, maka ketahuilah Anda wajib patuh. Nah, kemudian tadi masalah bicara tentang pajak. Ada isyarat pajak itu tapi aturannya jelas. Dalam negara yang ada kewajiban beragama yaitu bayar zakat. Kemudian kewajiban bernegara bagi yang tidak bayar zakat. Aslinya kan seperti itu. Jadi begini. Di dalam negara Islam itu sangat adil. Orang di luar Islam dia wajib bayar jizyah. Orang di luar Islam membayar jizyah. Kadang diterjemahkan dengan upeti, akhirnya kebayang upeti yang biasa terjadi di negara kafir. Ya. Jizyah yang wajib dibayar oleh non-muslim, anggap saja orang Nasrani hidup di negeri Islam, dia bayar jizyah. Itu seiring dengan namanya zakat. Kalau orang Islam bayar zakat, kalau orang kafir bayar jizyah. Kenapa? Untuk menopang negara ini. Jangan sampai orang kafir hidup di negeri kita, katanya mereka tidak punya andil di negara ini. Jadi antara zakat dengan jizyah itu sama. Jizyah hanya untuk orang kafir, zakat hanya untuk orang yang beragama Islam. Kemudian jizyah itu lebih ringan daripada zakat. Maka ini di luar Islam sana itu mulai menghembuskan, sudah mulai dari dulu menghembuskan bahasanya orang Islam itu diskriminatif. Ada diskriminasi dalam Islam. Kalau ada orang non muslim hidup di tengah kaum muslimin, pasti dia kena upeti. Kalau orang Islam tidak, oh dia nggak paham. Di dalam Islam ada namanya zakat. Semua umat Islam wajib bayar zakat. Siapa mereka? Yang kaya dan yang bayar jizyah pun juga yang mampu. Yang fakir gak wajib bayar jizyah. Yang gak mampu gak wajib bayar jizyah. Bahkan ada perbedaan antara zakat dengan jizyah. Ini loh indahnya Islam. Mereka tidak pernah membaca ini. Kalau zakat selagi sudah ditentukan fulan punya kekayaan begini, toko begini, dia wajib bayar zakat. Kalau sudah di dalam Islam wajib bayar zakat, imam pun nggak boleh mengatakan bulan ini, tahun ini kamu nggak usah bayar zakat, Pak Haji, saya bebaskan. Nggak ada membebaskan zakat dari pemerintah, dari hakim, dari imam. Tapi kalau jizyah, lihat, bisa saja seorang imam memberikan kebijakan, kamu tahun ini nggak usah bayar jizyah. Lihat, lebih murah jizyah daripada zakat. Cuman kadang di luar Islam sana menghembuskan kalau Islam itu diskriminasi. Nggak ada. Nah, sebetulnya itu aturannya. Mestinya rapikanlah zakat, salurkan ke tempat yang benar. Bagi yang non muslim mereka bayar jizyah. Dan hasilnya sama nanti. Sama-samanya tanggung jawab dong di negeri ini. Nah, selalu bagaimana umat Islam di negeri ini? Dia wajib bayar zakat, besok wajib bayar pajak. Double kan? Ya, diniati saja. Kalau itu adalah bab kezaliman, semoga ada diangkat derajatnya oleh Allah. Pajak itu bukan, jadi pajak itu ada kisahnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada negara itu selain daripada zakat, boleh negara mewajibkan kepada rakyat untuk memberikan sesuatu potongan dari hartanya untuk kepentingan negara. Tapi jelas ininya. Dan itu pun tidak boleh melebihi daripada kadar zakat nanti. Jadi ala kadarnya. Tidak tahu sekarang katanya pajak lebih tinggi dari zakat. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Zakat 15,5%. Pajak berapa persen? 10%. Hebat. Baik. Jadi kemudian nanti dibahas oleh para ulama, ada kewajiban bernegara dan kewajiban beragama. Kewajiban beragama bayar zakat. Akan tapi seseorang nanti bisa saja dia tidak wajib membayar selain zakat, tapi itu pun harus dipelajari oleh pemerintah. Dan dengan seringan-ringannya
dengan seringan-ringannya. Kenapa? Urusannya dengan hakun nas, mengambil haknya manusia. Sekarang dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Nah, kalau sudah seperti itu masuk wilayah zalim nanti pada akhirnya. Dirapikan masalah perpajakan. Pajak, kalau seandainya pajak harus diadakan seperti yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu kisahnya adalah di saat negara itu kekurangan dana, di saat negara kekurangan dana zakat tidak bisa mencukupi rakyat, kemudian ada peperangan, dan sebagainya, maka negara menghimbau kepada rakyat untuk memberikan sebagian hartanya. Ini adalah contoh, tapi jangan berlebihan di dalam hal ini. Di dalam berlebihan. Lalu bagaimana negeri harus bayar zakat? Anda harus bayar. Kalau tidak bayar, Anda bermasalah nanti. Anda bisa masuk, dihabis, disita harta Anda semuanya. Anda patuhi dulu sambil berusaha untuk membuat perubahan. Jangan sampai nanti ada kelompok anti pajak gara-gara omongan Buya Yahya, nanti berbahaya ini. Anda tetap bayar zakat sampai Anda nanti buat perubahan. Bagaimana beresi urusan zakat, kemudian bagaimana diberdayakan negara ini, usaha-usaha negara ini, sampai nanti rakyat yang makmur seperti itu. Jadi urusan zakat, urusan pajak, Anda wajib membayar. Kalau tidak Anda membayar, Anda bermasalah dengan negara. Dan jangan membantah kepada negara. Ini adalah tugas kita semuanya nanti untuk membuat perubahan di negara ini pada akhirnya nanti. Kita sama-sama berjuang merapikan urusan pajak. Urusan pajak seperti apa? Agar pajak tidak terlalu besar dan agar pajak dipilah-pilah nanti. Agar ada pemilahan yang benar, mana yang harus membayar pajak dan tidak. Kemudian kadar pajak itu seberapa? Seperti yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, masalah kewajiban bernegara selain daripada kewajiban agama itu ada, akan tapi semua ada aturannya. Itu saja, insya Allah tetap Anda harus membayar zakat. Kalau tidak, maka Anda akan bermasalah dengan negara dan bisa saja itu membahayakan Anda. Tinggal nanti jadilah pejuang-pejuang agama. Kalau sudah Anda betul-betul bisa punya kemampuan untuk buat perubahan, ayo buat perubahan, sempurnakan perapian zakatnya. Kemudian setelah itu urusan-urusan kemakmuran rakyat, memberdayakan bumi ini, kekayaan yang ada, kemudian pangkas orang-orang yang jahat, kemakmuran akan terwujud nanti semuanya. Bahkan mungkin suatu ketika sampai kita nggak perlu harus membayar pajak. Karena apa? Sudah makmur negeri ini, insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.